Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda di sore hari ini? Senang sekali kami hadir kembali menjumpai Anda dalam program Tanggapan Publik. Tentunya masih bersama saya Muhammad Azril Nasution. Pemirsa, akselerasi dukungan menyusui untuk menatap masa depan yang lebih sehat tentu ditandai dengan hadirnya Pekan ASI Sedunia, di mana setiap tahunnya diperingati pada tanggal 1 hingga 7 Agustus. Nah, untuk tahun 2024 ini, Pekan ASI Sedunia mengangkat tema Closing the Gap, Breastfeeding Support for All, yang artinya menutup kesenjangan, mari berikan dukungan menyusui untuk semua. Dari hal ini kita bisa melihat dan juga menggambarkan bahwa ini menjadi sebuah komitmen tegas dan perlu ditegakkan agar pemberian ASI eksklusif ini harus dilakukan secara global dan juga secara maksimal untuk menciptakan generasi unggul, berkualitas dan juga sehat agar masa depan bangsa juga ikut sehat. Bersama saya kita akan bahas kurang lebih 1 jam ke depan dengan tema yang sangat menarik kami persembahkan pada sore hari ini, yakni pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Lantas pemirsa, bagaimanakah kepentingan ASI bagi kesehatan ibu dan anak? Kita akan hadirkan narasumber-narasumber yang hebat untuk akan hal ini. Yang pertama, beliau adalah yang terhormat Ibu Helena Rugun MKT selaku Kabid Kesmas Dinas Kesehatan Kota Medan. Selamat sore Bu Helen. Baik Pak Azril. Kabar baik ya Bu? Sore juga buat semuanya pemirsa. Baik, makin cantik Bu Helen di sore hari ini untuk memberikan informasi yang edukatif tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Dan pemirsa, untuk mempertanya informasi kita telah hadir pula kepada kami di Studio 2 TVRI Sumatera Utara yang kami hormati Ibu kita Adfrida Yanti Saragi atau yang biasa dipanggil dengan Ibu Fenty selaku pengelola program Gizi. Selamat sore Bu Fenty. Selamat sore Pak. Ini panggilannya Bu Fenty ya? Iya, Bu Fenty. Kabar sehat ya Bu? Luar biasa. Boleh disapa terlebih dahulu pemirsa Ya, kita. selamat sore buat pemirsa di seluruh Kota Medan maupun seluruh Indonesia. Baik, dan pemirsa bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami hadirkan pula telepon interaktif kami di 0811 6100 386. Sekali lagi di 0811 6100 386. Kami harapkan kehadiran Anda 1 jam ke depan untuk memberikan kontribusi your perspective ataupun your references terkait tentang tema kami, pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Baik, saya akan mulai untuk diskusi yang sangat menarik pada sore hari ini kepada Ibu Helena. Menjadi pertanyaan dan juga gambaran kita, apa siogianya, esensi dan juga urgensitas, maka pentingnya ASI eksklusif bagi bayi yang kita gelar dengan peringatan ASI Sedunia ini. Terima kasih. Saya panggil Bapak atau Ya, apa ya? terserah Bapak Asril, boleh, ya. Mas Asril juga aja boleh. ya. Boleh Ibu. Ya, jadi memang benar ya, kita ada Pekan Menyusui Sedunia yang sudah berlangsung dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 7 Agustus ya, setiap tahun. Ini memang merupakan momen yang terbaik ya untuk seluruh orang tua untuk mengetahui betapa pentingnya ASI eksklusif itu untuk kesehatan bayi dan juga kesehatan ibunya. Itu yang paling menjadi highlight bagi kita, di mana momen menyusui itu merupakan salah satu investasi terbaik bagi bangsa, di mana memang ASI eksklusif ya. Kita tahu bahwa mulai dari bayi 0 sampai dengan 6 bulan cukup hanya diberikan ASI saja. Itu adalah karunia Tuhan yang paling baik untuk kesehatan bayi dan untuk tumbuh kembangnya yang paling optimal dan tidak bisa digantikan oleh susu formula dari manapun. Baik, ada beberapa poin yang sangat penting yang kami catat atas perspektif dari Bu Helena terkait tentang pentingnya ASI ini, yakni terkait tentang kesehatan dan juga tumbuh kembang anak. Apakah kita ingin bisa mengetahui secara mendalam kedua belah pihak, yakni ibu dan anak ini mendapatkan kesehatan, Bu, jika dilakukan pemberian ASI eksklusif khususnya bagi anak? Ya, sudah pasti ya, karena kita tahu banyak keuntungan daripada ASI ini yang sama sekali tidak bisa sebenarnya digantikan oleh susu formula. Makanya kalau kita dari pemerintah itu sangat menganjurkan kalaupun memberikan makanan tambahan itu seharusnya itu di atas 6 bulan, karena kita tahu juga secara penelitian ternyata tidak baik memberikan makanan tambahan itu di bawah 6 bulan. Sudah banyak fakta penelitian juga
ataupun kasus di mana terjadi masalah kesehatan pada bayi yang terlalu dini diberikan makanan tambahan seperti itu. Baik, bisakah Anda informasikan juga Bu Helena terkait tentang berikan tambahan, maksud kami adalah berikan tambahan makanan ini ketika usia si anak sudah mencapai 6 bulan ke atas. Makanan tambahan apa saja yang boleh digabungkan, Bu? Jadi makanan tambahan itu mungkin dia bertahap ya, dari mungkin misalnya buah atau sayur yang misalnya buah-buah itu diencerkan dahulu gitu ya. Kemudian mungkin ditambah dengan misalnya kan banyak ini misalnya jeruk ditambah dengan misalnya madu, ditambah dengan pisang, kemudian demikian juga makanan yang tadinya mulai dari disaring, kemudian makanan lembek, makanan lunak, sampai nanti di usia 1 tahun itu diharapkan anak itu sudah bisa makan beraneka makanan seperti biasa layaknya manusia makan biasa ya, ada makanan dengan gizi yang seimbang. Jadi sebenarnya setiap ibu yang sudah melahirkan, kita itu pemerintah sudah memberikan ada namanya buku KIA. Bukunya istilahnya buku pink. Itu di dalamnya sebenarnya sudah banyak informasi, bahkan sudah di dalamnya itu sudah ada anjuran mulai dari kapan anak itu mendapatkan makanan tambahan, kemudian bagaimana proses anak itu dari itu kan berproses dia mulai dari yang makanannya saring sampai dia makanan biasa, itu sebenarnya sudah ada aturannya, sudah diberikan guiding ataupun arahan daripada pemerintah, di mana dalam hal ini yang membuat aturan-aturan itu pun bukan sembarangan, itu ada tim pakarnya, baik dari dokter spesialis anak dan dari ahli gizi. Oke, hal tersebut bisa ditemukan dalam buku KIA yang berwarna pink ya, Bu? Ada, semuanya yang mana ada. menjadi jembatan bagi ibu-ibu muda khususnya untuk tahu dan mengerti bagaimana caranya untuk memperlakukan diri dalam pengasuhan anak, khususnya dalam menyusui ya, Bu? Begitu. Untuk khususnya di situ ya, tapi sebenarnya buku itu sangat lengkap. Bahkan untuk ibu hamil juga ya, di situ juga ada panduan makanannya, bagaimana makanan yang bergizi, untuk anak sakit, semua banyak di situ panduan. Jadi makanya saya selalu menganjurkan kepada kader-kader Posyandu agar mengingatkan ibu-ibu yang datang membawa buku KIA itu, jangan hanya karena mau datang ditimbang, mau vaksinasi, dia bawa buku langsung begitu sampai di rumah. Saya bilang itu jangan disimpan di atas lemari, tolong dibaca, isinya itu sangat bermanfaat untuk si ibu tersebut, dan juga dia bisa mengetahui tumbuh kembang anak. Di situ juga ada, jadi dia tahu, oh ini anak saya umur sekian, ternyata kok perkembangannya terhambat, bisa dapat infonya dari situ. Berbagai catatan penting juga ditaruh ya, Bu, di situ dalam, dari orang dinas kesehatan kala anak mengunjungi ya, Bu. Katakanlah dinas kesehatan yang melakukan mungkin penyuluhan-penyuluhan ya. Begitu ya, Bu Helena. Baik pemirsa, untuk kita memperoleh informasi, kita beralih kepada Ibu pengelola program gizi, yakni Bu Fenty Siogianya. Ini apa yang menjadi informasi yang bisa kita petik pada Pekan ASI Sudienia ini? Mengapa penting ASI eksklusif itu dari kacamata pengelola program gizi? Ya, sangat penting ya. Kita tahu bahwa di dalam ASI itu, kandungan ASI itu, apalagi ASI yang pertama kali keluar itu ada namanya zat imunoglobulin. Jadi zat imunoglobulin ini adalah untuk zat kekebalan tubuh. Nah, makanya bayi yang tidak diberikan ASI itu lebih gampang sakit dibandingkan bayi yang dia diberikan ASI. Nah, karena kan kita tahu bahwa sekarang ini ya tren dengan pemberian susu formula gitu ya, masih tren gitu. Cuma kita tetap berupaya dari pengelola program gizi melalui perpanjangan tangan ya, Bu, di puskesmas itu kita ada kelas ibu hamil gitu ya. Di situ dilakukan penyuluhan, karena gagalnya pemberian ASI ini memang kadang karena pengetahuan ibu maupun keluarga dalam hal pemberian ASI eksklusif. Nah, seperti itu tadi zat imunoglobulin itu, mereka kadang ASI yang pertama keluar itu dibuang gitu. Karena kan dia itu warnanya kekuningan, ASI basi gitu kan. Karena dia warnanya kekuningan dan kental. Nah, sering dibuang, padahal di situ zat yang sangat
untuk bayi Sangat itu penting sangat untuk luar kekebalan biasa, tubuh ya anak. kekebalan tubuh. Berarti gitu. yang pertama sekali itu yang menjadi dasar bagi anak untuk mendapatkan katakanlah Kekebalan. nutrisi agar Iya. untuk nantinya kekebalan tubuh bisa dikatakan diperoleh ya Bu. Ya, mencegah infeksi kan? Mencegah infeksi. Terus mencegah diare. Nah, kalau dengan misalnya susu formula kan, makanya dibilang ASI itu adalah praktis, ekonomis, higienis. Sudah tidak mahal, yang Iya. terbaik dan Iya. kapan saja bisa disediakan kan Iya. untuk si anak itu. Dan juga faktanya dari yang kami dapat itu Iya. sebenarnya kita masih di angka 52% yang dinamakan ASI eksklusif untuk se-Indonesia. Kita masih di angka 52% daripada ibu-ibu yang melahirkan anaknya, ternyata ada sebanyak 48% yang tidak menjalankan ASI eksklusif tersebut. Sangat disayangkan. Ya. Jadi kami berterima kasih dengan acara seperti ini untuk sosialisasikan lagi nih betapa pentingnya ASI eksklusif itu. Ya. Masa mau, saya selalu bilang nih sama setiap saya ini ya jadi narasumber misalnya, saya bilang kamu nih mau ibu ini mau anaknya ini mau jadi anak sapi apa anak manusia, saya bilang Ya. kalau anak manusia silahkan berikan ASI kepada anaknya. Kita nanti akan bahas ke Bu Helena faktor apa Ya. saja yang mempengaruhi orang tua ini, maka minim pengetahuannya akan pentingnya ASI eksklusif bagi seorang bayi nantinya. Saya masih fokus kepada Ibu Fenty selaku pengelola program gizi. Tadi berbicara jauh bahwa ASI ini sangat penting, salah satunya yakni dapat menjadikan anak itu terlindungi ataupun memiliki kekebalan tubuh yang sangat masif. Ada banyak hal yang ingin saya gali lagi Bu, apakah ini juga terkait tentang pertumbuh dan juga kembang anak, terkait tentang sel-sel otaknya juga berpengaruh? Pasti, karena kan perkembangan sel otak itu kan sebenarnya dimulai itu 1000 hari kehidupan. 1000 hari kehidupan, yaitu dimulai dari ibu hamil, ya kan? Nah, di situ udah dipenuhi zat gizi sampai dia umur 2 tahun. Nah, perkembangan otak 80% itu selama masih hamil. Itu sebenarnya yang harus kita kejar gitu. Jadi ibu hamil harus dipenuhi zat gizinya sehingga ketika dia melahirkan air susunya keluar. Kadang-kadang alasan yang paling tinggi makanya rendahnya pemberian ASI eksklusif adalah alasan ibu itu ASI saya tidak keluar gitu. Itu ASI tidak keluar. Apa yang menjadi faktor mengapa ASI itu Ya, tidak bisa bisa keluar aja. dari seorang ibu? Apakah itu tergantung dari kesetresan juga Ya. keseimbangan pekerjaan? Ya pasti stres, mungkin beban semuanya lah ya. Kan ibu-ibu sekarang ini ada juga dia apa namanya karena operasi ya, pasca operasi biasanya dia keluar itu 3-5 hari ya. Ya. Jadi saya selalu menyampaikan juga Azril bahwa itu tidak ada itu alasan ASI tidak bahwa keluar, ya. tidak bisa mengeluarkan ASI. Ya. Karena kami juga kita sudah juga melatih ya seluruh bidan kita yang ada juga di puskesmas itu ya, bagaimana supaya reproduksi ASI-nya nanti lancar. Jadi sudah ada sebenarnya penanganan untuk itu. Mungkin selama perawatan waktu pasca dia lagi hamil, ya misalnya perawatan payudaranya payudara. dengan pemberian masas ya, kemudian mungkin nutrisinya yang baik gitu ya. Semuanya itu bisa diajari gitu sama ibu yang lagi hamil itu sehingga waktu melahirkan dia sudah ASI-nya sudah dipersiapkan untuk ini. Dan juga yang pasti inisiasi menyusui dini ini sangat penting. Ya, inisiasi menyusui dini itu selalu saya sampaikan bisa. Kenapa? Payudara itu juga si ibu itu dengan pengaruh dari isapan bayi pertama itu akan langsung secara otomatis meningkatkan hormon prolaktin namanya. Hormon untuk produksi ASI. Jadi hormonnya langsung meningkat dengan pesat dengan hanya refleks isapan bayi yang pertama itu. Makanya kami selalu menganjurkan inisiasi menyusui dini, di mana ketika ibu baru melahirkan ya, jadi itu sekarang nggak ada lagi prosedurnya bayi itu dimandikan. Langsung Jadi diletak. dengan kan dia ini masih ada air ketuban yang melekat ya, diletakkan ke badan ibu. Ibunya dalam kondisi sama-sama dadanya ketemu, kemudian ditutup dengan selimut ya supaya anaknya jangan hipotermi. Itu bisa diperkirakan paling lambat 1 jam itu akan terjadi refleks. Itu secara otomatis. Itulah pemberian Tuhan itu, dia akan bergerak mencari puting ibunya. Susu. Nah, itu secara otomatis, itulah dia. Dan ketika dia melaksanakan refleksnya itu, dia mencari, dan begitu dia melaksanakan isapan pertama untuk ibunya itu, otomatis hormon prolaktin, hormon produksi ASI si ibu itu langsung meningkat dengan pesat.
Ini Seperti sosialisasi akan pengetahuan ini sudah sampai kepada masyarakat kita dan juga mereka-mereka yang ahli di bidangnya sudah, Bu? Ya, kita paling tidak juga sudah perpanjangan kita adalah kader. Kader itu kan pemberdayaan masyarakat. Kita selalu melakukan sosialisasi, penyuluhan dan edukasi itu melalui kader-kader itu. Dan juga melalui bidan-bidan dan juga petugas kesehatan kita. Baik, terima kasih Bu Helen, dan coba saya kembali ke Bu Fenty lagi. Kalau kita berbicara tentang pentingnya ASI eksklusif ini, salah satunya adalah memberikan kesehatan dan juga melindungi anak dari terpaparnya berbagai penyakit nantinya. Kalau untuk ibu yang optimal dalam memberikan ASI eksklusifnya ini, kesehatan apa yang akan ia terima, Bu? Ya, tentunya mencegah perdarahan. Ya. Kemudian siap itu dia juga mencegah kanker payudara, kanker ovarium, dan juga bisa mencegah osteoporosis. Nah, manfaat bagi ibu juga tentunya meningkatkan kan emosional antara ikatan batin, tali kasih sayang antara ibu dan anak. Dan juga satu lagi perlu saya tambahkan, itu secara otomatis juga akan menunda semacam seperti untuk menunda kehamilan gitu. Jadi ya KB alami ya namanya. Baik, terima kasih kedua narasumber yang sangat kompeten untuk akan hal pentingnya ASI eksklusif bagi bayi, dan kita pastikan pemirsa akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tanggapan Publik. Ya, pemirsa, World Health Organization atau WHO menekankan pentingnya kampanye untuk mendorong hadirnya Pekan ASI Sedunia yang mana bertujuan untuk bisa menghargai dan memberikan ruang bagi ibu untuk dapat memberikan ASI eksklusif bagi bayinya. Lantas sejauh ini bagaimana Anda yang menjadi orang tua ataupun orang tua yang baru dan tengah giat dalam berkarir? Bagaimana untuk bisa memproyeksikan antara karir dan juga anak dalam hal pemberian ASI eksklusif? Saya kembali ke Bu Helen untuk akan hal ini. Apa yang mungkin bisa solusi yang ditawarkan kepada pemirsa dalam bentuk informasinya? Iya, jadi kita sebenarnya juga sudah berapa kali ya kegiatan seperti sosialisasi juga, ini juga menjadi pertanyaan dan kita berikan solusi. Jadi yang pertama, kalau misalnya seorang ibu sudah beraktivitas ya, udah selesai masa cutinya, tapi anaknya sendiri masih di bawah 6 bulan, tentu sudah tidak boleh pakai yang lain selain ASI. Nah, jadi yang pertama itu di pagi hari sebelum dia bekerja, dia memberikan ASI-nya terlebih dahulu, dan sesudah pulang kerja dia memberikan ASI-nya. Nah, kita memberi edukasi bahwa sebaiknya frekuensi memberikan ASI-nya itu setelah dia pulang itu frekuensi memberikan ASI-nya sepanjang sampai dia mungkin sampai dia istirahat, seperti itu. Dan kita tahu bahwa ASI itu kan dilakukan perahan ASI itu per 3 jam atau per 4 jam itu disimpan di kulkas, di freezer ya, jangan dibawa ya. Dan nantinya ketika dia bekerja itu bisa dibantu oleh misalnya siapa yang mengasuh, misalnya nenek si bayi atau siapapun ya, babysitter ya, dengan catatan ketika diambil dari freezer dibawa ke suhu kamar itu harus diselesaikan. Ibaratnya kalau misalnya bersisa tidak boleh lagi disimpan kembali, itu wajib dibuang. Jadi mungkin diberikan beberapa misalnya perahan ASI itu diberikan per 3 jam gitu ya. Nah, ketika si anak itu mau, nah dan itu diberikan dengan cara sebaiknya jangan pakai susu botol, misalnya dengan cara menyendok seperti itu, menyuap. Itu untuk apa? Supaya anak itu tidak dilatih untuk memakai dodot, ya, Bu? Iya. Nah, jadi dia tetap ketika si ibu datang dia otomatis mencari ASI ibunya, seperti itu. Ini Bu Helen, kalau kita mengetahui terkait tentang proses pemberian ASI eksklusif bagi wanita karir ini, ada istilah pumping, begitu yang Anda maksud? Iya, seperti itu. Dipompa terlebih dahulu ya? Benar. Atau seperti apa? Ceritakan secara lengkapnya, Bu. Iya, jadi yang seperti saya sampaikan ya kan, ini juga tadi juga barusan ini kita kegiatan juga seperti ini, dia bertanya, itu saya bilang bisa. Jadi per 3 jam itu dia, karena prosesnya ya ketika ASI-nya itu sudah habis ya, mungkin per 3 jam lagi kan itu secara otomatis ya berisi kembali. Nah, kemudian si anak mungkin sudah kenyang. Nah, dia melakukan pompa dan kemudian
dia masukkan dengan kira-kira kebutuhan si anak itu berapa, jadi dibagi-bagilah masukkan ke dalam freezer. Seperti itu. Jangan sekaligus ambil banyak-banyak. Karena apa? Karena kalau sudah diambil dari freezer, sudah dibuat suhu kamar, dikasih kepada si bayi sudah kenyang, itu nggak bisa lagi dimasukin ke kulkas. Seperti itu. Artinya secukupnya aja dan juga sesuai dibuat, dengan kebutuhan jadi dibuatlah beberapa gitu. Jadi itu nanti tugas si nenek asuhnya atau si babysitternya ketika si anak itu tidak dekat dengan ibunya, bisa yang lain memberikan, tapi tetap ASI juga seperti itu. Bahkan kita tahu ada juga ya di Indonesia juga ada, di luar negeri juga ada. Itu ada saja itu yang ibu namanya ibu donor ASI. Kenapa? Karena ibu itu mungkin produksi susunya sangat banyak. Sudah melewati kebutuhan anaknya sendiri. Nah, dia bisa memberikan ASINya itu dengan memberikan seperti tadi pumping tadi. Dan itu bisa sangat membantu kepada bayi-bayi yang sangat tidak mendapat kesempatan mendapatkan ASI ibunya. Contohnya mungkin ibunya sudah meninggal atau ibunya menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan ASI. Contohnya ibunya penderita HIV/AIDS, itu nggak bisa si ibu itu memberikan ASI kepada anaknya. Baik Bu, lantas kalau sejauh ini Anda melihat apakah masih banyak juga tren pumping yang dilakukan dari wanita-wanita khususnya di Medan ini? Nah, saya lihat ya sekarang ini karena sudah banyak ya sosialisasi sudah banyak ibu-ibu itu yang mengetahui betapa pentingnya, sangat baik sekali ya ASI itu untuk kebutuhan yang tadi seperti disampaikan Bu Fenty. Dalam 1000 HPK kalau 1000 HPK kan dari 0 sampai dia 2 tahun, tetapi selama 6 bulan dengan pemberian ASI eksklusif ini itu sangat mempengaruhi perkembangan otaknya. Itu dia ya. Jadi banyak ibu-ibu sekarang yang di perkotaan yang sudah menyadari itu dan melaksanakan seperti itu. Bahkan kita tahu juga sekarang ya seperti di TVR ini juga saya lihat tadi ini ada ruang laktasi ya. Pasti. Ya. Jadi semua sekarang juga sudah ada edaran ataupun peraturan wali kota yang mengatur bahwa semua pelayanan publik wajib mempunyai ruang laktasi. Khususnya kami di Dinas Kesehatan dengan 41 UPT Puskesmas Kota Medan, itu semua puskesmas punya ruang laktasi. Jadi bukan hanya membantu untuk ibu-ibu menyusui anaknya atau memberikan seperti tadi atau melaksanakan pumping, bukan hanya kepada yang datang saja sebagai mungkin pasien ataupun pendamping keluarga, tapi juga untuk ASN itu sendiri gitu untuk melakukan pumping tadi. Dan juga ini menjadi upaya dari pemerintah untuk terus mendorong akan kesadaran masyarakat harga menghargai khususnya bagi wanita yang tengah menyusui. Begitu ya Bu Helen. Saya kembali ke Bu Fenty selaku pengelola program gizi ini. Kita ingin menyadarkan masyarakat ini Bu, kalau seandainya orang tuanya ini tidak wanita karir, frekuensi waktu dalam pemberian ASI yang bisa dikatakan eksklusif ini berapa banyak waktu ini? Sesering mungkin. Sesering mungkin. Iya. Jadi ASI itu harus diberikan sesering mungkin. Karena semakin sering bayi menghisap puting susu ibu, maka air susu itu akan lancar untuk produksinya gitu. Jadi nggak ada batasan untuk per 2 jam gitu. Kalau ibu yang di rumah ya, maksudnya kecuali tadi yang seperti Bu Helen bilang bekerja. Nah kalau ibu di rumah ya sesering mungkin. Baik, kalau ini terjadi pada wanita karir, yakni melakukan pumping ataupun air ASINya ini dibekukan dalam freezer, apakah ini menjadi ataupun melemahkan kandungan manfaat dalam ASI tersebut? Kalau yang kita lihat ya bahwa ya penelitian juga menyebutkan bahwa kalau ASI itu di freezer itu tahan 2 minggu sampai 6 bulan. Nah, ya kan? Tapi di bawah suhu 18 derajat Celcius. Nah, ketika dikeluarkan dari freezer atau dia di dalam suhu kamar, itu hanya tahan 1 sampai 2 jam. Maka seperti tadi yang udah dijelaskan Bu Helen kan, dia harus diberikan gitu. Lalu jangan dengan dodot supaya anak itu nanti jangan bingung puting. Ada namanya bingung puting, akhirnya ini tadi ASI mama ini air payudara mama saya atau ini dodot gitu. Jadi biasakan dengan memberikan dengan sendok gitu. Biar tahu untuk mana membedakan rangsangan-rangsangan antara punya si ibu dengan juga bahan dari dodot tersebut ya Bu. Tapi ASI yang dikeluarkan dari freezer jangan dipanaskan ya. Di atas api. Tidak boleh. Apa yang menjadi tantangan jika dilakukan itu? Iya, tentunya nilai gizinya rusak dong. Nah, tapi dia ambil air air hangat
hangat, suam kuku, ditunggu sampai suhu kamar. Baru kita ini kan dalam dodot dia dari apa kan, udah ada tempat-tempatnya di dalam freezer, kita letakkan di dalam air panas tadi yang suam kuku, jangan diletakkan di api gitu. Oke, baik Ibu, ini juga ada pertanyaan dari masyarakat untuk bagaimana menyadarkan masyarakat khususnya bagi kaum ibu kalau mereka sudah menjadi seorang ibu, untuk bagaimana memperlancar ASI mereka untuk memproduksi ASI mereka ini setiap harinya, kesehatan apa saja yang harus mereka jaga dan seimbangkan khususnya dari kesehatan tubuh terhadap makanan. Ya tentunya dia ibu-ibu menyusui ini jangan diet ya. Nggak boleh diet ya? Jangan Itu diet ya pemirsa, dong. tidak Jangan boleh diet ya? Biasanya kan ibu-ibu sekarang mau ini ya, Ramping takut langsung. kendor ya kan. Padahal itu tadi, itu adalah KB alami dan kita juga bisa berat badan kita jadi ideal gitu. Nah, jadi diharapkan selama masa hamil rajin membersihkan puting susu. Nah, gitu, rajin membersihkan puting susu dengan misalnya baby oil gitu. Nah, kemudian perawatan ini terus sampai dia melahirkan gitu. Baik, banyak hal yang seyogianya ini menjadi informasi dan juga edukasi kita dari kedua narasumber terkait tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Saya kembali ke Bu Helen ini selaku pemerintah ini Bu. Apa saja program-program yang telah dan tengah dilakukan dalam hal menyadarkan masyarakat kita, khususnya bagi Anda kaum ibu, akan pentingnya ASI eksklusif ini? Tentu saja kita sudah banyak melaksanakan konseling, ya, informasi dan edukasi. Kemudian juga seperti ini sekarang inilah ya, dari medsos juga kita gencarkan dengan UPT kita ada 41 puskesmas. Nah, semuanya bergerak ya kan, baik di waktu kegiatan kader ya, posyandu ya kan, ataupun kegiatan lintas sektor lainnya, misalnya kegiatan mini lokakarya, kemudian ada pertemuan-pertemuan di tingkat desa, kelurahan, kecamatan. Nah, kami juga tentu saja berkolaborasi juga dengan berbagai OPD, jadi bukan hanya kesehatan saja, ini mesti bersinergi semua dengan OPD lain, bahkan dengan LSM, dengan NGO ya, dengan pihak-pihak semuanya lah kita libatkan gitu, supaya ada kesadaran masyarakat ini. Dan juga kami juga membina juga klinik-klinik ini terutama ya, klinik-klinik rumah sakit itu di bawah binaan bidang Yankes mungkin, supaya tidak menganjurkan susu formula. Kadang-kadang ya klinik ini ya baru lahir diberikan, katanya supaya jangan capek, jangan ini, supaya istirahat ini ya ibunya, padahal enggak. Sekarang kita udah berikan kesadaran agar mereka langsung melaksanakan inisiasi menyusui dini tersebut, dan mudah-mudahan klinik juga menyambut baik. Jadi kita berkolaborasi dengan berbagai sektor gitu. Baik, Ibu Helen, kalau untuk tingkat masyarakat kita, khususnya bagi perempuan yang baru saja menikah ataupun yang sudah menjadi berpengalaman akan ibu, terkait paham mereka akan ASI eksklusif ini, ada perbedaan tidak yang tampak? Mudah-mudahan sudah makin membaik ya, kalau kita udah melaksanakan konseling ya kan, edukasi, mereka sudah tahu manfaatnya. Ya pasti mereka menyambut dengan baik, karena kita beritahu bahwa ini cobalah repotnya. Kalau misalnya dengan memakai susu formula tadi ya, dia mesti perlengkapannya harus steril, terus keluarga juga harus repot ya menyediakan, membeli ya kan, dengan harga yang sangat mahal. Sementara dibandingkan hasilnya lebih baik. ASI eksklusif. Jadi setelah kita melakukan konseling, informasi, edukasi seperti itu, biasanya ibu yang hamil yang calonnya nanti dia akan mempunyai anak, setelah dia melahirkan otomatis dia berusaha untuk memberikan ASI eksklusif untuk anaknya. Jadi ini memang sudah di angka 52%, sebenarnya sudah cukup baik ya. Cukup baik. Dibandingkan dulu itu kalau nggak salah nggak sampai ya, di bawah 10% ya kalau dulu. Jadi udah ada memang perbedaan yang signifikan, tapi kami berharap mudah-mudahan dengan segala macam kolaborasi sinergitas ini kita bisa mengharapkan 100%. Ibu hamil itu ketika dia melahirkan anaknya, dia memberikan ASI eksklusif untuk bayinya. Itu harapan kita bersama. Ya, itu juga menjadi harapan kita bersama tentang tema pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Yang mana kita juga mengetahui pemirsa bahwa ASI eksklusif memberikan manfaat penting bagi semuanya, terutama dapat menurunkan ataupun menekan angka kematian pada bayi dan juga menekan angka terjadinya stunting pada bayi. Bukan begitu, Bu Helen? Benar, benar sekali. Itu juga salah satu penyebab faktor resiko ya untuk terjadinya
anak stunting, karena kita tahu anak stunting ini kan gangguan malnutrisi yang berjalan secara kronis menyebabkan terjadinya gagal tumbuh dan kembang. Jadi kalau dilihat stunting itu dari tumbuhnya pendek, tapi yang paling berat itu di kembangnya. Di kembangnya otaknya juga nggak berkembang, kemudian juga kalau dia dewasa lebih cenderung kena penyakit degeneratif ya. Jadi salah satu yang paling sangat mendukung ini ya ASI eksklusif ini gitu ya, untuk pertumbuhan dia supaya dia pun menjadi anak yang tidak gampang sakit, tidak cengeng gitu ya, dan juga optimal gitu kesehatannya, itu yang diharapkan ya. ASI eksklusif dikatakan ini 0 sampai 6 bulan atau sampai 2 tahun, Bu? Kalau tahan sebentar. Kita akan hadirkan pemirsa usai jeda pariwara berikut ini, tetaplah bersama kami di Tanggapan Publik. Iya, terima kasih. Kami bahagia menjadi bagian dari dirimu. Tegak kokoh berdiri di seantero negeri. Kami bangga memilikimu. Informasi yang berguna kau berikan untuk cerdaskan bangsa. Tayangan yang menghibur untuk warga Indonesia. TVRI memang kebanggaanku. Selamat, selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media, pemersatu bangsa. Selamat, selamat ulang tahun TVRI yang ku cintai. Semoga kau selalu berjaya di hati pemirsa Indonesia. Selamat, selamat ku ucapkan. Semoga bahagia selamanya. Ukir karya dan prestasi TVRI Media, pemersatu bangsa. Pemersatu bangsa. Ya pemirsa, banyak hal yang menjadi misconceptions atau misleading information terhadap pemberian ASI eksklusif ini terhadap periodisasinya ataupun durasinya. Apakah 0-6 bulan ini dikatakan ASI eksklusif atau 0 sampai 2 tahun yang dikatakan juga bagian dari ASI eksklusif ini? Saya kembali ke Bu Helen, seperti apa itu Ibu nanggapinya? Makasih. Jadi kalau namanya pun ASI eksklusif, eksklusif artinya 0 sampai 6 bulan itu hanya berikan ASI. Ya. Tanpa berikan apapun, termasuk air putih pun jangan, ya kecuali dia dalam kondisi memang sakit, ya kan. Nah, yang dimaksud dengan sampai 2 tahun itu ya berikan ASI tetap boleh dilanjutkan, tapi kan setelah 6 bulan ke atas kan bayi sudah memerlukan makanan tambahan seperti tadi yang sudah di awal kita sebutkan. Apakah pemberian buah, sayur, sampai nanti karbohidratnya, ya proteinnya semua kita berikan.
seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan ASI yang dikelola dari katakanlah air susu ibu ini juga terus-menerus diberikan kepada anak ya Bu? Iya, tetap Seperti itu. diberikan sampai 2 tahun 2 ya. tahun. Ya. Oke, dan juga makanan pendampingnya tadi ada buah-buahan seperti pisang, Ya, begitu ya. dikelola dan juga ditambahkan terhadap kebutuhan si anak. Betul. Baik, saya kembali ke Bu Fenty. Kalau kita melihat akan sadarnya masyarakat kita, insya Allah ini semakin meningkat. Apa yang mungkin menjadi informasi penting lagi akan dari Bu Fenty selaku pengelola program gizi ini akan sadar masyarakat kita penting untuk ASI eksklusif ini, Bu? Ya, itu tadi ya, bahwa ASI eksklusif itu kan mencegah bayi untuk kena infeksi. Nah, untuk kepada calon-calon ibu Ya. diharapkan supaya persiapannya untuk menjadi ibu nantinya, kalau kita dari Dinas Kesehatan ada program terhadap penyuluhan terhadap calon pengantin, mereka wajib ya untuk memeriksakan dirinya. Nah, di sana dikasih edukasi supaya dia nanti ketika sudah menjadi seorang ibu siap gitu. Kadang-kadang kan ketika menyusui ini kan ada yang sindrom ya, tidak siap dengan menyusui, itu tadi stres dan segala macam sehingga air susunya tidak keluar. Nah, makanya kepada masyarakat itu kita anjurkan dukungan gitu dari keluarga. Ya. Dukungan keluarga itu sangat berperan sekali gitu. Kalau si bapaknya aja tidak mendukung istrinya untuk menyusui kan, yang misalnya cekcok aja di dalam keluarga kan, ibu jadi stres tidak bisa memberikan ASI-nya gitu. Bukan dukungan keluarga aja, masyarakat itu adalah tanggung jawab kita bersama, termasuk pemerintah juga, pihak-pihak perusahaan, dunia usaha, agar memfasilitasi tempat dan waktu untuk ibu-ibu bekerja untuk memberikan ASI kepada bayinya. Oke, so there is no reason anymore ya, tidak ada alasan lagi Tidak untuk alasan. tidak melakukan Iya. pemberian ASI ya. Bu, ini juga ada pertanyaan, bagaimana jika kombinasi antara susu formula dan juga ASI diberikan kepada bayi? Seperti halnya di siang hari pemberian ASI eksklusif dilakukan, namun di kala malam hari ibu memberikannya dengan campuran ataupun melalui susu formula. Gagal dong ASI eksklusifnya. Karena gini, pencernaan bayi itu kalau menurut penelitian itu dia sebatas sebesar kelereng gitu. Ketika dia diberikan makanan yang belum sanggup dia terima gitu, itu kan itu tadi bisa aja bayinya jadi diare. Nah, makanya di usia 6 bulan memang yang sudah diwajibkan untuk pemberian makanan bayi dan anak. Jadi ketika usia 6 bulan itu kadar ASI juga sudah berkurang zat-zat gizinya, yaitu sekitar 60-an%. Nah, di usia 6 sampai 8 bulan, ketika dia di 9 sampai 11 bulan berkurang lagi sekitar 50%. Ketika di usia 1 tahun sudah berkurang dia di 30%. Makanya tadi pemberian itu memang pemberian makanan baik itu susu formula ataupun yang seperti dijelaskan oleh Bu Rugun tadi, kan dia itu bertahap, itu mulai dia makanan cair, makanan lunak, kemudian dia makanan keluarga. Makanya dia bertahap-tahap. Nggak bisa langsung, kalau zaman dulu langsung umur 3 bulan dikasih pisang awak gitu. Itu akan mengganggu pencernaan si bayi. Itu paradigma yang salah ternyata ya Bu, setelah banyak penelitian melakukannya. Ikuti penelitian yang tentunya ini berdasarkan dari Dinas Kesehatan, layaknya 0 sampai 6 bulan ini adalah pemberian ASI eksklusif murni ASI Hanya dan ASI saja. Baik, kita kembali ke Bu Helen. Apa saja yang menjadi dampak kesehatan jika ASI eksklusif ini tidak sampai kepada anak ataupun tidak diberikan, Bu? Apa saja dampak kesehatan yang akan terjadi? Ya, jadi yang pertama ya bisa kita highlight juga ya, pemberian ASI ini mungkin untuk ibu-ibu yang memang ada sakitnya atau tidak bisa, memang yang itu kita kan nggak bisa paksakan ya. Barulah itu dipakailah susu formula tadi. Jadi misalnya kan ada ibu yang menderita penyakit kanker atau penyakit HIV/AIDS tadi. Nah, tetapi kalau memang ibu itu sehat ya kan, kemudian dipaksakan misalnya mungkin karena anjuran keluarga atau teman atau siapapun itu, mungkin kita bisa melihat feedback ke zaman dulu ya. Itu ternyata seringnya bayi itu diberikan makanan tambahan, mungkin di usia 2 bulan ke 3 bulan udah diberikan makanan padat
itu banyak kita lihat kejadian emergensi ya Sito ya. Itu contohnya kasus invaginasi usus. Jadi usus berlipat, itu dia. Memang yang seperti kita sampaikan, pada usia 0 sampai 6 bulan itu pencernaannya sangat kecil ya, dan rentan. Dia hanya bisa sebenarnya menerima cairan itu tadi, ASI tadi, ataupun susu formula untuk yang memang dia tidak ini ya, karena something tidak bisa pakai ASI ya, tapi dia harus cairan. Nah, ketika dipaksakan makanan yang padat, nah akan terjadi ususnya itu berlipat. Itu ada beberapa dari yang lalu-lalu ya, ketika saya juga lagi koas itu, kita ada situ itu operasi, kasusnya seperti itu. Jadi terpaksa harus dipotong ususnya, kemudian disambung kembali seperti itu. Karena hanya ternyata masalahnya terlalu cepat diberikan makanan padat. Jadi sering kalau zaman dulu, sekarang oke lah ya, kita sudah edukasi, sudah memahami. Kadang-kadang kan ada pemahaman pameo yang salah. Ketika anak sering cengeng gitu ya, sering nangis, ini karena lapar katanya. Padahal mungkin dia susunya masih kurang banyak, atau mungkin dia posisi menyusui yang salah, sehingga asupan ASINya nggak benar. Nah, ini sebenarnya kita sudah edukasi nih, kita sudah ajarkan. Ada juga teknik posisi menyusui, Bu? Ada. Seperti apa itu, Bu Helen? Juga saya ingin penting mengetahui, Bu. Jadi mungkin cara duduk si ibu, kemudian cara dia memegang si bayi, dan letak kepala bayinya, itu diajari, Azril, ya diajari. Itu ya ada namanya ya konselor ya, ada konselor untuk khusus untuk itu, konselor ASI. Jadi dengan posisi yang baik itu anak itu daya hisapnya kuat, ya kemudian ASI yang didapatnya maksimal. Nah, ketika nggak maksimal ya ibu pikir kena kelaparan, padahal mungkin karena dia belum kenyang. So there are so many things need to be considered while we are as a mom ya. Baik itu teknik dan juga pola menyusui. Coba ke Bu Fenty, apakah yang mungkin menjadi paradigma Bu Fenty selaku pengelola program gizi ini, teknik dan juga pola menyusui ini sangat penting kepada anak? Pasti itu tadi salah meletakkan si bayi di ada itu tekniknya, mungkin konselor ASI ya yang lebih memahami. Jadi ketika dia bersentuhan ya, bibirnya ini ke puting ada letaknya, dia harus gimana ya mempraktekkannya. Ada prakteknya. Mungkin kita nggak punya ini ya, kayak boneka untuk ada panduannya untuk meletakkan bayi itu. Jadi posisi-posisi yang salah seperti yang disebutkan Bu Helen tadi, ternyata anak kita kok rewel ya. Kadang-kadang itu memang kok rewel, oh berarti belum kenyang, dikasih lagi susu formula, makanan padat gitu. Dikasih gitu. Makanan padat juga dikasih, padahal posisi yang salah dalam menyusui. Terkadang kalau ibu asupan gizinya juga tidak tercukupi, itu juga ya bisa aja ASINya itu tidak mengandung gizi kan gitu. Hal tersebut juga berdampak pada tinggi berat badan ataupun dikatakan nampak perubahan anak tidak, Bu, ketika ASI eksklusif ini benar-benar nyata diberikan? Pastilah, bayi sehat itu bertambah umur, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan. Hal tersebut harus berlandaskan dari pemberian ASI ya, Bu, untuk perubahan yang akan terjadi ya? Iya, tentunya iya, pasti. Jadi dia ada strategi emas namanya dalam pemberian makanan bayi dan anak. Jadi strategi emas itu mulai dari inisiasi menyusui ini yang dibilang Bu Rugun, kemudian ASI eksklusif 6 bulan, kemudian dengan pemberian makanan tambahan 6 bulan sampai dengan 11 bulan 29 hari, kemudian 12 bulan ke atas yaitu sampai 2 tahun tetap berikan ASI. Itulah strategi emas yang harus ibu-ibu lakukan untuk memperoleh bayi generasi emas nantinya. Baik, saya kembali ke Bu Helen. Generasi emas dikaitkan terhadap pemberian ASI eksklusif. Do you agree with that? Ya, kita tahu di tahun 2045 itu kan ada istilahnya bonus demografi. Ya, bonus demografi, di mana di situ paling banyak akan muncul anak-anak usia muda ya. Jadi tentu saja generasi emas ini kita harapkan ada muncul dengan secara ini, kita kan udah bergerak ke hulu ya, ke hulu, di mana kita tahu juga sama-sama seperti stunting itu, dari remaja putri kita udah baguskan nih kesehatan reproduksinya dengan pemberian tablet tambah darah, kemudian calon pengantin juga kita lakukan kolaborasi dengan penyuluh agama, dengan bidang keagamaan, supaya dia calon pengantin itu bukan hanya kesehatan mentalnya jadi persiapkan untuk menghadapi pernikahannya, tetapi juga kesehatan fisiknya
dan terutama reproduksinya. Jadi ketika dia hamil, kemudian itu lagi dilanjutkan lagi, di mana pemerintah juga sudah menggerakkan pemeriksaan kehamilan itu minimal 6 kali dengan 2 kali pemeriksaan USG dengan 2 dimensi. Itu semua puskesmas sudah punya itu USG. Tujuannya apa? Ya sama tadi, melihat perkembangan si bayi. Apakah memang sudah bagus tumbuh kembang di dalam, dan atau kalau memang tidak baik itu dirujuk gitu ke dokter spesialis ya, atau ke rumah sakit. Nah kemudian setelah itu melahirkan dia ya. Nah itu lagi kita lakukan lagi konseling seperti itulah, supaya ASI-nya banyak, produksinya cukup, dan selama 6 bulan dia hanya memberikan ASI-nya sampai kemudian seperti tadi lah, pemberian makanan tambahan segala macam sampai 2 tahun. Nah dengan harapan apa? Nah 1000 hari pertama kehidupan itu akan menghasilkan nanti anak yang smart ya, tumbuh kembangnya baik, otaknya juga baik. Dan inilah yang diharapkan seperti yang tadi disampaikan akan menjadi generasi emas bagi bangsa Indonesia. Baik, pemberian ASI eksklusif ini menjadi sebuah komitmen akan hadirnya pemerintah untuk mendukung dan juga memberi ruang bagi kaum wanita yang tengah menyusui. Namun juga ada pertanyaan ini, saya kembali ke Bu Fenty selaku pengelola program gizi. Jika kita dihadapkan dengan seorang ibu yang tengah menghadapi penyakit yang tidak memungkinkan untuk melakukan pemberian ASI eksklusif, what they will be doing? Apa yang akan mereka lakukan? Ya itu tadi, kalau di Indonesia belum ada donor ASI ya Ibu ya. Kalau yang sedang sakit tentunya ya bisa aja kita anjurkan untuk pemberian susu. Ya kan kita tahu dari pabrikan juga memang ada ya susu formula 0 sampai 6 bulan. Tapi itu kalau secara pemerintahan kan tidak dianjurkan. Tapi ketika memang si ibu itu lagi sakit ya, atau lagi memang kondisinya tidak bisa memungkinkan dia memberikan ASI, atau misalnya ibunya kan bisa aja meninggal ketika melahirkan atau bagaimana, nah pastilah diberikan susu formula itu. Itu menjadi pilihan yang akhir untuk bagaimana menyelamatkan bayi dalam kondisi tertentu. Banyak sekali hal yang sangat menarik dalam perbincangan kami, yakni tentang pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Saya kembali ke Bu Helen ini dalam peringatan ASI dunia yang kita ketahui tanggal 1 hingga tanggal 7 Agustus ini. Kita menghargai bagi masyarakat kita, khususnya bagi kaum wanita. Kalau di puskesmas Anda mengatakan sudah ada ruang-ruang untuk menyusui ini ya, kedepannya program-program apa lagi yang untuk mengapresiasi akan perjalanan wanita untuk menyusui ini, Bu? Iya, sudah pasti kita juga berharap bukan hanya di puskesmas ya, tapi di seluruh ruang pelayanan publik ya. Kalau kita lihat memang banyak sekarang mall juga punya ya, OPD juga atau instansi. Nah kita berharap semua punyalah ruang laktasi ini. Jadi dengan cara seperti ini makin membuat seorang ibu itu kan rata-rata biasanya dia sudah menjadi pekerja ya. Jarang sekarang ibu muda itu hanya ibu rumah tangga. Rata-rata dia pasti ada pekerjaan di luar. Nah jadi dengan cara seperti ini, kolaborasi dengan berbagai pihak, dukungan dari semua pihak, mudah-mudahan ibu tadi dibantu, tersupport ya, dibantu mendapat dukungan untuk memberikan ASI eksklusif pada bayinya. Itu harapan kita bersama. Itu menjadi harapan kita bersama. Baik, saya kembali ke Bu Fenty ini. Kalau kita dihadapkan ataupun dikaitkan terhadap wanita yang mungkin saja kurang paham, kurang mengerti akan hadirnya pentingnya ASI eksklusif ini, apa mungkin yang menjadi faktor Anda melihat Ibu, bahkan masyarakat khususnya bagi kaum wanita ini banyak yang enggan untuk memberikan susu eksklusif? Itu tadi lah, apalagi kita di perkotaan ya, mungkin ya itu tadi menjaga tubuh gitu ya, menjaga tubuhnya tetap langsing, tidak kendor. Rata-rata sih kalau kita ini kan itu, dan pada umumnya ibu bekerja, alasannya ya ibu bekerja repot dan segala macam. Tapi kan itu tidak alasan, seperti kita tadi di awal sudah mengatakan bahwa boleh dipamping, kemudian kan tahan, boleh kan ada sekarang kalau ibu bekerja ada termosnya juga kan yang bisa dibawa ke kantor, kan dia bisa tahan sampai berapa jam gitu. Jadi tidak ada alasan untuk tidak memberikan ASI eksklusif. Jadi walaupun kita sementara dengan memberikan ASI eksklusif itu tadi KB alamiah termasuk juga mempertahankan ini kan berat badan. Oke. Nah, untuk menjadi alasan kita perlu juga mengapresiasi hadirnya pemerintah. Kalau Anda juga melihat, Anda selaku wanita dan juga program-program pemerintah seperti halnya memberikan ruang-ruang di public ataupun di public services ini ada ruang laktasi. Apa mungkin yang Anda lihat akan hadirnya pemerintah, Ibu? Iya,
seperti kita ketahui bahwa pemerintah ya sudah sangat mendukung akan pemberian fasilitasi terhadap tempat di ruang publik maupun di tempat kerja ya. Kita udah ada data itu beberapa di pusat pasar ada, kemudian di mall-mall seperti yang dibilang Ibu juga sudah ada gitu. Jadi ya kita dukung dong gitu. Jadi kalau di tingkat puskesmas itu adanya kunjungan rumah gitu, pendampingan ASI baik oleh kader, boleh juga ketika dia pasca, ini kita ada di puskesmas Bu, puskesmas Medan Area sama Bromo, mereka melakukan pendampingan ASI itu, baik melalui kadernya, karena kadang-kadang ada namanya relaktasi. Ketika dia di klinik, mungkin dia diberi susu formula, ketika dia balik ke rumah, dia memberikan ASI lagi gitu. Tetapi itu yang didampingi para kader maupun tenaga kesehatan, supaya pemberian ASI eksklusif ini tetap dipantau gitu terhadap masyarakat kita. Gitu, supaya dia tidak relaktasi gitu. Oke, Bu, ini juga menjadi pertanyaan mungkin dari masyarakat juga, menjadi seorang ibu, makanan apa saja yang boleh untuk mendorong reproduksi ASInya ini bisa dan terus untuk hadir bagi anaknya? Apa saja bentuk makanannya boleh dipromosikan ke masyarakat? Tentunya gizi seimbang ya. Apa saja contohnya? Ya, gizi seimbang itu mencakup ya karbohidrat, protein, lemak, vitamin dan mineral, itu namanya gizi seimbang. Nah, kemudian kalau ada pemahaman orang-orang dulu ya di daun katuk, di daun bangun-bangun, itu perlu kita inikan gitu dengan pemanfaatan lahan pekarangan. Jadi itu memang teruji ya kalau daun katuk dan bangun-bangun itu meningkatkan produksi ASI gitu. Oke, do you agree with that statement? Ibu yang sehat akan ASI yang sehat juga? Yes. Setuju ya, Bu? Setuju. Baik, saya kembali ke Bu Helen ini untuk bagaimana caranya menyadarkan masyarakat, khususnya bagi kaum ibu ini, sehat dulu, baru maka ASInya sehat. Benar. Seperti apa itu, Bu? Ya, kalau untuk menyadarkan masyarakat ya tentu saja kita banyak melaksanakan sosialisasi ya kan. Kemudian mungkin perlu juga kadang-kadang kita best practice ya, kita tunjukkan nih keluarga yang misalnya memang dia ASI eksklusif, kemudian ternyata ibunya sehat, bayinya sehat dan tumbuh kembangnya baik, boleh saja kita buat seperti itu gitu. Dan paling tidak dengan adanya banyak yang tadi saya sampaikan, konseling, informasi, edukasi itu mudah-mudahan bisa menyadarkan masyarakat. Khususnya dengan pendampingan kader-kader ya? Pendampingan kader, ya benar. Baik, Bu Helen, saya juga mau bertanya kembali ke Ibu, apakah ada ini untuk perbedaan anak yang mendapatkan ASI eksklusif terhadap tumbuh kembangnya ini, nampak tidak, Bu, kalau secara ukuran? Ya, pasti. Karena kita tahu yang sering kita lihat ya, kita bandingkan ya, yang mendapatkan ASI tadi itu ya, terutama ASI eksklusif, anaknya itu biasanya jarang sakit dan tidak cengeng, tumbuh kembangnya baik. Nah, jadi yang sering bermasalah itu ya, anaknya sebentar-sebentar diare, sakit segala macam, itu kalau ditelusuri ya dengan riwayat dia mungkin tidak mendapatkan ASI gitu ya. Kadang-kadang keluhan masyarakat kan kalau dulu kan mau gampangnya aja seperti itu, repot saya kerja gitu ya, atau kemarin itu ASInya nggak keluar seperti itu. Jadi supaya gampang pakai ASI pakai susu formula. Nah, ternyata kalau dilihat memang anaknya itu gampang cengeng, gampang sakit, seperti itu. Memang nampak dia perbedaannya. Diakibatkan tidak mendapatkan asupan ASI yang cukup itu ya? Ya. Baik, Bu Helen, ini untuk menutup closing kita pada program Tanggapan Publik kali ini, apa yang mungkin ingin Anda suarakan lebih khususnya bagi masyarakat kita, stakeholder terkait, bagaimana caranya untuk memberikan ruang bagi ibu ini agar dalam perjalanan menyusui ini mereka mendapatkan tempat dan juga penghargaan. Silahkan. Ya, Together for Moms ya. Kita hadir di sini untuk ibu. Jadi ibu yang baik ya, ibu yang bisa, ibunya sehat, anaknya sehat, berikanlah ASI eksklusif. ASI eksklusif itu usia bayi 0 sampai 6 bulan berikan hanya ASI saja. Dan jangan ragu buat ibu yang lagi bekerja, kita tadi sudah berikan tips, tidak ada yang tidak mungkin, tetap bisa memberikan ASI. Bu Fenty, singkat dan padat, apa yang Anda suarakan kepada kaum ibu khususnya terhadap tema kita? Ya, baiklah pemirsa semua, terutama ibu-ibu sekalian, ayo
tetap berikan ASI. Dengan ASI bayi sehat, bertambah umur, bertambah berat badan, bertambah tinggi badan. Baik. Akan menciptakan generasi emas. Baik, terima kasih siogianya itu menjadi harapan dan juga realisasi kita serta doa kita dan pengharapan bagi kaum ibu terus untuk mendukung pemberian ASI eksklusif. Bu Helen dan juga Bu Fenty, it is such a great honor for me to meet you here with the directly information pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Semoga menjadi informasi dan juga edukasi yang sangat-sangat penting bagi khususnya orang tua dan ibu yang di rumah yang tengah menyaksikan kita. Pemirsa, demikian tanggapan publik edisi Kamis 8 Agustus 2024 dengan tema pentingnya ASI eksklusif bagi bayi. Semoga memberikan ruang ilmu yang baik bagi kita semua. Akhir kata, saya Muhammad Azrul Nasution beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Selamat sore semua.